Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan ke-15 di mata kuliah Praktikum Jaringan Komputer. Untuk materi pertemuan ke-15 ini saya akan membahas tentang interVLAN routing. Di materi sebelumnya, di materi pertemuan ke-12 saya sudah bahas tentang virtual LAN, konsep dari virtual LAN dan praktikum virtual LAN yang pada prinsipnya virtual LAN itu sendiri digunakan terutama untuk mengakomodir kebutuhan dari jaringan yang ada. Gampangnya virtual LAN itu sendiri nanti kita bisa membuat yang namanya LAN di dalam switch itu sendiri. Berarti nanti analoginya di dalam switch nanti seperti dibagi menjadi beberapa lokal area network lagi nanti. Terutama kalau semuanya di perusahaan tersebut mempunyai beberapa divisi. Cuman permasalahannya kalau menggunakan VLAN atau menggunakan virtual LAN nanti contohnya antara VLAN 1 dengan VLAN 2 nanti tidak akan bisa saling terkomunikasi. Nah, bagaimana caranya agar nanti antar VLAN tersebut nanti bisa saling berkomunikasi? Jawabannya tentunya kita bisa menggunakan yang namanya konsep dari interVLAN routing. Oke, tentang interVLAN routing, konsep dari interVLAN routing merupakan proses meneruskan lalu lintas jaringan dari satu virtual LAN ke virtual LAN yang lainnya. Ini konsep dari virtual LAN. InterVLAN adalah proses pembagian segmen pada jaringan lokal yang tujuannya yaitu untuk menghubungkan virtual LAN yang berbeda network ataupun berbeda IP. Kalau seumpamanya antar VLAN-nya networknya beda atau contohnya IP address-nya beda, ini nanti tetap bisa saling terhubung. Oke, interVLAN tentunya membutuhkan perangkat yang dapat berjalan di layer 3, yaitu di layer network dengan menggunakan router tentunya sebagai penghubungnya. Jadi kita butuh tambahan satu perangkat yaitu router nantinya. Oke, untuk opsi interVLAN routing kita bisa menggunakan 3 opsi. Yang pertama kita bisa menggunakan legacy interVLAN routing. Ini merupakan cara yang lama yang bisa digunakan. Kalau menggunakan cara ini masing-masing VLAN nanti harus dikoneksikan harus terhubung ke fast Ethernet yang ada di switch itu sendiri. Ini cara lama yang dirasa sangat boros terhadap interface yang ada di router itu sendiri. Yang kedua bisa menggunakan router on stick dan yang terakhir kita bisa menggunakan MLS. Cuman untuk yang router on stick di sini sangat disarankan digunakan terutama untuk jaringan menengah ke bawah. Jaringan skalanya kecil atau menengah. Selanjutnya untuk yang multi layer switch dengan switch virtual interface ini sangat cocok kalau digunakan di jaringan yang mempunyai skalanya lumayan besar, menengah ke atas. Ini untuk yang menggunakan multi-layer switch dengan switch virtual interface. Oke, saya akan mempraktekkan latihan 1 interVLAN routing itu seperti apa. Contoh perangkat yang dibutuhkan tentunya saya butuh yang namanya router contohnya. Di mana saya pakai router tipe 1941. Yang kedua saya menggunakan satu buah switch. Nanti di dalam switch-nya saya buat yang namanya virtual LAN. Selanjutnya 2 buah komputer atau PC dan tentunya kita butuh kabel jaringan. Di sini saya menggunakan 4 kabel jaringan yaitu menggunakan kabel strap. Oke, untuk topologinya, untuk deskripsinya kurang lebih seperti ini. Nanti untuk switch-nya saya buat 2 VLAN, switch VLAN 30 dan VLAN 40. Di mana VLAN 40 nanti saya akan menggunakan fast Ethernet 0/1 dan VLAN 40 saya gunakan fast Ethernet 0/2. VLAN 30 nanti digunakan untuk PC pertama, selanjutnya VLAN 40 nanti akan digunakan untuk PC kedua. Oke, selanjutnya ada fast Ethernet 0/3 nanti di switch saya gunakan untuk router. Nah, untuk routernya kebetulan di sini dia support ke gigabit. Nah, untuk gigabit 0/0 nanti IP address-nya saya buat 192.168.30.1 gigabit 0/0 nanti saya buat IP address-nya 192.168.40.1. Jadi di dalam satu fast Ethernet di sini nanti saya akan buat encapsulation 2 interface yang nantinya akan saya gunakan. Selanjutnya PC 1, PC yang pertama atau PC 0 nanti kita setting secara manual menggunakan IP address
192.168.30.2 atau menggunakan VLAN 30, sedangkan untuk PC 1 kita gunakan VLAN 40 atau IP address-nya 192.168.40.2. Topologinya kurang lebih seperti ini. Topologinya langsung saja saya akan praktekkan. Langsung saja saya akan praktekkan di aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Selanjutnya kita desain seperti yang ada di latihan. Oke, saya menggunakan router 1941. Selanjutnya saya menggunakan switch. Switch di sini yang saya gunakan adalah 2950. Oke, kurang lebih seperti ini. 2950. Selanjutnya ada dua komputer. Ada dua komputer, PC pertama dan PC kedua. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya kita bedakan antara VLAN 1 dan VLAN 2. Antara VLAN 30 dan VLAN 40. Oke, kita bedakan. Kita pilih warnanya, contohnya sebagai keterangan saja. Ini untuk contohnya untuk VLAN ke 30 contohnya. Selanjutnya satu lagi contohnya kita gunakan untuk VLAN ke 40 contohnya. Oke, ini contohnya. Oke, selanjutnya untuk keterangannya. Untuk keterangannya kita berikan keterangan contohnya untuk yang pertama di sini VLAN 30 contohnya. Name-nya logistik. Ini sebagai keterangan ya. Selanjutnya ada VLAN 40 contohnya. VLAN 40 keterangannya contohnya keuangan. Oke, ini contohnya yang bisa kita lakukan. Oke, selanjutnya untuk IP address-nya contohnya nanti kita buat statik yang di sini statik IP address-nya contohnya 192.168.30.2/24 contohnya. Oke, ini pun kita nanti buat statik IP address-nya 192.168.40.2. Oke, selanjutnya sekarang kita tentukan fast Ethernet-nya. Untuk fast Ethernet-nya contohnya di sini nanti saya gunakan fast Ethernet 0/1. Selanjutnya di sini saya gunakan fast Ethernet 0/2. Terus di sini saya gunakan fast Ethernet 0/3 contohnya. Oke, kurang lebih seperti ini supaya nanti lebih gampang. Oke, selanjutnya kita hubungkan dengan menggunakan kabel jaringan. Kita gunakan kabel jaringan. Di sini kita gunakan kabel stack. Dari switch contohnya kita gunakan fast Ethernet 0/1 masukkan ke PC 0. Selanjutnya fast Ethernet 0/2 kita masukkan ke PC 2. Berikutnya tinggal kita gunakan contohnya berikutnya kita gunakan yang berikutnya. Selanjutnya kita gunakan contohnya ini dari router ya, dari router nanti kita gunakan yang Gigabyte 0/0. Oke, kita klik di router, di sini kita gunakan yang Gigabyte 0/0, pilih fast Ethernet 0/3, kurang lebih seperti ini. Supaya nanti kita lebih mudah terutama untuk mengidentifikasi. Oke. Di sini gunakan berarti Gigabyte 0/0. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, baru selanjutnya nanti tinggal kita konfigurasi. Saya rapikan terlebih dahulu supaya lebih mudah. Oke, baru selanjutnya kita fokus ke konfigurasinya. Sekarang kita konfigurasi switch-nya terlebih dahulu. Kita konfigurasi switch-nya terlebih dahulu. Diklik switch-nya. Klik switch, selanjutnya pilih CLI, selanjutnya di enter. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya nanti tinggal kita fokus ke konfigurasi dari switch-nya. Ini masih di user exec mode. Selanjutnya kita masuk ke privilege exec mode, ketik perintah enable. Selanjutnya masuk ke konfigurasi global, configure terminal. Contoh switch-nya akan saya berikan nama SW-LT1. Hostname
SW minus LT1. Oke, selanjutnya kita konfigurasi VLAN-nya contohnya. Kita konfigurasi VLAN. Untuk VLAN 30 nanti saya berikan nama contohnya logistik. Contohnya VLAN 30. Selanjutnya name contohnya logistik. Selanjutnya kita keluar dari VLAN 30. Kita definisikan VLAN 40. VLAN 40, name contohnya keuangan. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita keluar, exit. Keluar dari VLAN 40. Oke, baru selanjutnya kita konfigurasi untuk fast Ethernet-nya. Untuk fast Ethernet-nya sesuai dengan yang ada yang sudah kita tentukan di topologinya. Nanti fast Ethernet 0/0/1 nanti digunakan untuk VLAN 30. Selanjutnya fast Ethernet 0/2 nanti digunakan untuk VLAN 40. Interface fast Ethernet 0/1. Selanjutnya switch port akses VLAN 30 contohnya. Oke, selanjutnya kita keluar dari konfigurasi interface 0/1. Kita masuk ke konfigurasi interface fast Ethernet 0/2. Interface fast Ethernet 0/2. Nanti akan digunakan untuk VLAN 40. VLAN 40. Oke, selanjutnya kita keluar, exit, kurang lebih seperti ini. Tinggal satu lagi kita konfigurasi untuk fast Ethernet 0/3. Interface fast Ethernet 0/3. Nah, ini yang kita jadikan terang contohnya. Switch port mode terang. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, baru selanjutnya kita keluar dari konfigurasi fast Ethernet 0/3. Oke, langkah selanjutnya kita masuk ke, kalau sudah kita masuk ke konfigurasi untuk routernya. Konfigurasi untuk routernya, kita double klik routernya. Kita klik routernya, pilih CLI. Kurang lebih seperti ini nih. Pilih CLI. Selanjutnya akan muncul seperti ini. Continue with configuration dialog, pilih no. Oke, baru selanjutnya kita bisa konfigurasi router tersebut contohnya. Oke, ini masih ada di user exit mode. Kita masuk ke user privilege mode, enable. Selanjutnya masuk ke konfigurasi global, configure terminal. Selanjutnya yang perlu kita konfigurasi adalah interface-nya. Interface Gigabit 0/0. Interface Gigabit 0/0 atau kita bisa singkat GI contohnya 0/0, contoh seperti ini. Oke, selanjutnya no shutdown atau bisa contohnya seperti ini, interface Gigabit GI 0/0 contohnya kalau pengen disingkat ya, ini sama aja. Selanjutnya kita shutdown contohnya no shutdown. Oke, berikutnya keluar dari konfigurasi interface Gigabit. Di berikutnya kita buat yang namanya enkapsulasi. Enkapsulasi di sini digunakan untuk membuat dua interface nanti di dalam satu interface. Jadi seperti di dalam layaknya di dalam satu interface nanti ada dua interface yang kita bisa gunakan. Interface Gigabit 0/0/30. Ini yang perlu kita bedakan nanti di sini. Oke, contoh seperti ini. Selanjutnya encapsulation selanjutnya dot 1 key selanjutnya 30. Baru kita definisikan IP address-nya, IP address 192.168.30.1, berikut subnet mask-nya 255.255.255.0. Oke, kita keluar dari enkapsulasi yang 30. Selanjutnya kita masuk ke interface Gigabit 0/0.40. Kita lakukan encapsulation .1 key selanjutnya 40. Oke, selanjutnya konfigurasi IP address-nya 192.168.40.1, subnet mask-nya 255.255.255.0. Selanjutnya exit.
Oke, kalau sudah, nanti tinggal kita coba contohnya, kita coba arahkan contohnya ke router seperti ini nih. Nah, kurang lebih seperti ini nih. Nanti kalau kita arahkan mouse kita ke router, biasanya akan muncul keterangannya nanti. Oke, ini sebentar. Oke, atau seperti yang ada di slide ini. Biasanya akan kelihatan contohnya. Akan kelihatan bahwa di dalam Gigabyte 0/0 di sini terdapat dua virtual IP, yaitu Gigabyte 0/0.30 dan Gigabyte 0/0.40. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita konfigurasi IP address-nya. Kita konfigurasi IP address di masing-masing PC. PC 1 diklik desktop IP configuration. Kita input IP address-nya menggunakan static 192.168.30.2 ya. Selanjutnya default gateway-nya 192.168.30.1. Kurang lebih seperti ini. Baru selanjutnya kita masuk ke PC kedua. PC kedua kita lakukan hal yang sama. Pilih PC yang kedua ini atau PC 1 IP configuration. Kita setting IP address-nya. Kita setting IP address-nya 192.168.40.2. Default gateway-nya 192.168.40.1. Oke, selanjutnya klik OK. Nah, kita bisa tes sekarang. Kita bisa tes seperti yang ada di slide. Sekarang pengujian koneksi dari PC 1 contohnya atau dari PC 0 ke PC 1. Cuman kita tes satu-satu. IP config, lihat IP address-nya. IP-nya 192.168.30.2. Kita tes koneksinya ping 192.168.30.2. Dapat. Sekarang kita tes ke IP address routernya. Ping 192.168.30.1. Dapat sekarang ke 30.2. 40.1 ya, 40.1. Enter. Dapat sekarang ke VLAN yang berbeda, VLAN 40-nya. 40.2. Oke, kurang lebih kita lihat responnya. Awalnya biasanya masih RTO. Cuman selanjutnya sudah dapat contohnya seperti yang ada di depan ini. Oke, kalaupun kalian contohnya tes running, contohnya kirim paket data, contohnya nanti akan bisa. Oke, contoh saya kirim paket data dari PC 0 ke PC 1. Oke, kita buat simulation, contohnya seperti ini, auto capture. Nah, kurang lebih seperti ini. Masuk ke switch, selanjutnya dia ke atas dulu, ke router ya, baru selanjutnya turun lagi. Turun lagi ke switch, baru nanti dia akan masuk ke analoginya seperti itu. Baru akan masuk ke PC client. Oke, ini untuk yang contoh latihan yang pertama. Sekarang kita masuk ke latihan yang berikutnya. Ini saya stop aja. Selanjutnya kita masuk ke latihan berikutnya. Latihan berikutnya sebenarnya tidak jauh berbeda. Oke, contoh seperti ini untuk topologinya. Topologinya routernya saya menggunakan yang tipe 1841. Di sini kita menggunakan yang fast Ethernet. Fast Ethernet. Selanjutnya nanti di sini saya pecah, ada dua switch ya. Ini switch yang pertama, selanjutnya switch yang kedua. Oke, nanti di switch yang pertama ada 2 PC dan switch yang kedua pun ada 2 PC. VLAN yang pertama VLAN 10 namanya CEO. Nah, selanjutnya VLAN 20 nanti digunakan untuk stub. Oke, langsung saja. Contoh saya simpan terlebih dahulu. Latihan 1 inter VLAN. Oke. Sekarang kita buka file baru. Kita simpan. Selanjutnya kita desain topologinya seperti ini. Saya gunakan router 1841. Selanjutnya saya gunakan switch contohnya. Switch, klik switch. Oke, seperti ini. Switchnya saya rubah namanya. Sebentar lagi ngebooting. Kita tunggu saja. Oke, ini sudah selesai. Kita ganti jadi switch 1. Selanjutnya kita ambil lagi untuk yang switch kedua. Oke, kurang lebih seperti ini nih.
Berikutnya nanti ada PC1, PC2, ada 4 PC ya. PC1, selanjutnya PC2, selanjutnya ada PC ketiga dan PC keempat. Oke, di sini menggunakan VLAN yang berbeda. Oke, contoh. Oke, saya buat contohnya seperti ini. Ini VLAN yang pertama. Selanjutnya ada VLAN yang kedua. Oke, seperti ini nih contohnya. Untuk VLAN berikutnya. Oke, selanjutnya kita lanjut. Kita lanjut untuk penamannya. Contohnya di sini saya gunakan VLAN 10. Contohnya name-nya CEO contohnya. Selanjutnya untuk networknya contohnya di sini saya gunakan network contohnya 192.168.10 ya, 10.0/24 contohnya. Oke, ini contoh yang bisa kita gunakan. Selanjut 100 ya, sorry. Ini IP-nya 100. Selanjutnya kita gunakan yang di sini, kita gunakan yang VLAN 20 name-nya stop. VLAN 20 name-nya stop. Name stop. Yang ini saya gunakan 200 berarti. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita tentukan untuk fast Ethernet-nya. Fast Ethernet-nya contohnya fast Ethernet-nya untuk fast Ethernet yang 0/0 nanti akan digunakan untuk komunikasi antar switch. Berarti fast Ethernet 0/0, 0/1 ya. 0/1 nanti akan digunakan untuk komunikasi antar switch. Selanjutnya fast Ethernet 0/2 nanti digunakan di sisi kiri switch-nya. Selanjutnya fast Ethernet 0/3 nanti digunakan di sisi kanannya. Oke, begitu pula untuk yang switch yang sebelahnya hampir sama, kurang lebih seperti itu. Oke, ini fast Ethernet 0/2. Oke. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya untuk yang ke atas ke router nanti saya gunakan fast Ethernet 0/24. Jadi di sini menggunakan fast Ethernet 0/24. Nah, untuk yang di atas di routernya saya gunakan fast Ethernet 0/0. Nah, kurang lebih seperti ini. Sekarang tinggal kita hubungkan dari masing-masing dari masing-masing perangkat tersebut. Oke, di sini ada keterangannya. Berikut IP address-nya. Jadi di sini satu saya menggunakan kabel cross ya, karena switch dengan switch. Kita bisa menggunakan kabel cross. Oke, switch dengan switch kita gunakan kabel cross. Kita gunakan fast Ethernet 0/1. Nah, masuk ke sini sama-sama menggunakan fast Ethernet 0/1. Fast Ethernet 0/1. Oke, selanjutnya fast Ethernet kita hubungkan antar PC yang ada di switch. Berarti kita gunakan fast Ethernet 0/2 sama di sini kita gunakan fast Ethernet 0/3. Oke, di switch berikutnya kita gunakan yang fast Ethernet 0/2 dan fast Ethernet 0/3. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya untuk kabel dari router ke switch kita gunakan fast Ethernet 0/0, masuk ke switch yang pertama kita gunakan fast Ethernet 0/24 contohnya. Oke, baru selanjutnya kita fokus ke konfigurasinya. Ini contohnya untuk penjabarannya. Jadi ada yang kita gunakan nanti fast Ethernet 0/3, fast Ethernet 0/1 untuk switch 1 dan switch 2 kita jadikan terang. Selanjutnya yang lainnya kita gunakan akses.
Oke, sekarang kita fokus ke konfigurasinya. Kita fokus ke konfigurasinya, berarti di sini kan ada switch 1 dan switch 2 kan ya. Sekarang kita fokus ke switch 1 terlebih dahulu. Kita fokus ke konfigurasi VLAN untuk yang switch 1 dan switch 1, yaitu konfigurasi VLAN 10 dan VLAN 20. Kita buka routernya, switchnya, switch 1 ya. Klik router CLI, selanjutnya kita fokus ke konfigurasi switch 1. Oke, kita masuk ke switch 1. Di sini masih ada di user accept mode, kita masuk ke ke privilege accept mode. Menggunakan enable, selanjutnya masuk ke konfigurasi global, konfigur terminal. Selanjutnya kita rubah contohnya nama switchnya. Hostname SW-1 biar gampang. Selanjutnya kita konfigurasi VLAN-nya. VLAN 10 contohnya. Name CEO. Selanjutnya kita keluar dari VLAN 10. Selanjutnya kita konfigurasi VLAN 20. VLAN 20 name contohnya stop contohnya. Name stop. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita keluar dari konfigurasi VLAN. Oke, selanjutnya kita masuk ke switch yang kedua. Switch yang sebelah kanan, kita klik switch sebelah kanan. Sama seperti tadi, kita klik CLI, selanjutnya di enter. Berarti sekarang kita fokus ke switch yang kedua. Lakukan hal yang sama seperti yang tadi ada di switch 1. Oke, berarti kita fokus ke switch 1, switch 2, kita masuk ke privilege accept mode. Kita masuk ke global configuration, konfigur terminal. Selanjutnya kita rubah namanya, contohnya hostname SW-2, supaya nanti beda. Selanjutnya kita masukin konfigurasi VLAN 10, name-nya contohnya CEO. Selanjutnya kita keluar dari VLAN 10, kita konfigurasi VLAN 20. VLAN 20 name-nya start. Oke, contoh ini kita keluar. Oke, baru selanjutnya kita bisa masuk kembali ke switch 1 untuk konfigurasi interface-nya. Oke, sekarang kita masuk ke switch 1, konfigurasi interface yang ada di switch 1. Oke, di switch 1 ada yang namanya fast Ethernet 0/1, fast Ethernet 0/2, dan fast Ethernet 0/3. Fast Ethernet 0/1 digunakan untuk komunikasi antar switch. Berarti kita konfigurasi dulu fast Ethernet-nya, interface FA 0/1, contohnya switch port mode terang. Kita jadikan terang. Selanjutnya kita keluar, exit. Berikutnya kita masuk ke interface fast Ethernet 0/2. Oke, switch port mode access. Mode access, selanjutnya switch port access VLAN. Di sini kita gunakan VLAN 10 ya. VLAN 10, selanjutnya kita keluar. Selanjutnya sekarang masuk ke interface fast Ethernet 0/3. Switch port mode access. Switch port mode access. Selanjutnya switch port access VLAN 10. Kita keluar. Selanjutnya kita masuk ke interface fast Ethernet 0/24, berarti yang ke atas nih. Kita jadikan terang, switch port mode terang. Oke, kurang lebih seperti ini, kita keluar. Oke, selanjutnya lakukan hal yang sama untuk switch 2. Kita sekarang fokus ke switch 2. Sekarang kita fokus ke switch kedua, interface fast Ethernet 0/1. Di sini kita jadikan mode terang ya, switch port mode terang. Kita keluar dari fast Ethernet 0/1. Selanjutnya kita masuk ke fast Ethernet 0/2. Interface fast Ethernet 0/2. Switch port mode access. Selanjutnya switch port access VLAN, ini VLAN 20 nih. Selanjutnya kita keluar. Satu lagi kita konfigurasi untuk fast Ethernet 0/3. 0/3 switch port mode access. Selanjutnya switch port access VLAN 20.
Selanjutnya kita keluar. Oke, berikutnya sekarang kita fokus ke router. Karena virtual LAN-nya sudah, kita sekarang fokus ke router. Diklik routernya, pilih CLI, nanti akan muncul seperti ini. Oke, sekarang kita fokus ke router. Kita fokus ke router, contohnya di sini kita ketik 0. Selanjutnya kita masuk ke privilege exit mode, enable. Selanjutnya masuk ke global configuration, configure terminal. Kita berikan nama, contohnya routernya R-1. Kita konfigurasi fast Ethernet-nya, interface fast Ethernet 0/0, yang kita gunakan kan fast Ethernet 0/0. Selanjutnya kita shutdown, no shutdown. Selanjutnya kita keluar. Berikutnya kita jadikan enkapsulasi. Kita jadikan enkapsulasi interface fast Ethernet 0/0.10 sesuai dengan VLAN-nya. Oke, berikutnya encapsulation dot 1 key, contohnya dot 1 key 10 ya, untuk yang VLAN 10. Berikutnya kita setting IP address-nya. IP address 192.168.100.1, berikut subnet mask default-nya. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya klik exit. Selanjutnya kita masuk ke interface fast Ethernet 0/0.20. Kita jadikan encapsulation dot 1 key, selanjutnya 20. Masukin IP address-nya 192.168.200.1. Berikut subnet mask default-nya. Oke, selanjutnya kita keluar. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita konfigurasi IP address-nya. Kita konfigurasi IP address-nya di masing-masing perangkat. Contoh untuk yang switch 1 yang di bawah PC 0 ya, kita setting IP address-nya. Setting IP address-nya contohnya 192.168.100.11 contohnya. Seperti yang ada di soal. Berarti 192.168.100.11. Oke. Selanjutnya di sini 192.168.100.1. Oke, lakukan hal yang sama di PC kedua. Lakukan hal yang sama di PC kedua. PC 1 ya, PC 1 desktop IP configuration. PC 1 ini berarti yang ada di sebelah kiri nih, yang ada di sebelah kiri switch 1. Yang ada di sebelah kanan switch 1. 192.168.100.12. Subnet mask default-nya, berikut IP address routernya 100.1. Oke, selanjutnya kita masuk ke switch yang kedua, PC 2, pilih desktop IP configuration. Kita setting IP address-nya contohnya di sini 192.168.200.11. Ini 192.168.200.1. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya lakukan hal yang sama untuk PC paling kanan, PC 3. Desktop IP configuration, IP address-nya 192. Oke, kita skip dulu. 192.168.200 ya, 200.12. 192.168.200.1. Ini untuk yang PC ketiga. Kurang lebih seperti ini untuk IP address-nya. Oke, selanjutnya kita fokus sekarang ke koneksinya. Sekarang kita coba pengujiannya dari PC 0 nih. PC 0, pilih jendela command prompt, selanjutnya kita tinggal tes. Contoh seperti ini. Kita tes contohnya IP config. IP address-nya 100.11. Kita tes koneksinya ping 192.168.100.11. Dapat sekarang ke sebelah kanan PC 1. Berarti 12 ya. 192.168.100.12. Sekarang tes ke routernya. 192.168.100.1. Dapat sekarang router yang di VLAN 20. Ping 192.168.200. 200.1
Sekarang coba di PC kedua yang ada di VLAN berbeda. Nah, 11, 200.11, biasanya awalnya masih RTO. RTO, cuman selanjutnya biasanya dapat. Nah, kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Oke, selanjutnya kita tes ke yang sebelah kanan, paling kanan, 192.168.200.12 dari PC ke 0. Oke, berarti kalau seperti ini indikatornya berarti sudah bisa. Oke, kita bisa coba kirim data contohnya dari PC 0 ke PC 3 contohnya. Lihat simulasinya, contohnya seperti ini. Oke, dia akan masuk ke switch 1 terlebih dahulu, baru selanjutnya dia ke atas, baru selanjutnya setelah ke atas turun lagi. Setelah turun nanti dia masuk ke switch kedua, baru nanti ke PC tujuannya. Oke, ke switch kedua, baru ke PC tujuannya. Ini kurang lebih untuk pergerakan datanya kalau dilihat dari simulasi, kurang lebih seperti itu. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.